Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal ngomongin tentang semua jalan menuju Ethereum. Itu artinya apa sih? Karena lagi banyak yang namanya adopsi menarik soal layer 2 atau rollups. Kita bakal bahas semua infrastruktur yang paling terkini, tentang cara-cara dan nama-nama proyek yang pasti bakal lebih kalian sering dengar, karena ini semua merupakan teknologi modular yang penting untuk ekosistem layer 2. Oke, let's go. Baik guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Jangan lupa kita tinggal dikit lagi mencapai 150.000 subscribers. Jadi kalian ikutan subscribe, kasih tahu teman keluarga kalau ada yang belum subscribe dan tertarik untuk belajar tentang kripto dan teknologi blockchain. Jadi nanti kita bakal ngadain undian juga, ada link di deskripsi di bawah. Sedikit lagi kita capai itu, kalian bisa menangkan total hadiah 1 ETH. Itu semua dikerjakan di Zilli. Langsung dicek aja. Terus kalau kita masuk ke materi, kita bakal lihat dari layer 2 yang paling utama, sudah familiar kalian dengar, yaitu Arbitrum sama Optimism. Ini udah nggak heran lagi, udah nggak asing lagi di telinga. Apalagi sekarang sudah pada mulai spekulasi ke yang belum punya token, kayak Zcash, kayak Starknet. Bahkan Polygon yang udah punya token pun orang-orang juga nyoba spekulasi ke Polygon ZK EVM. Jadi banyak banget layer 2 Ethereum yang utama. Dan hari ini kita bakal bahas bukan mereka yang terkenal itu, atau bahkan yang kayak spekulasi airdrop. Itu juga kita pernah bikin videonya sih. Coba ya kita list airdrop, garapan airdrop. Nah ini di sini juga banyak nih layer 2 lain yang kami bahas, yang kayak Lineat, yang dibikin sama Consensus, terus ada Scroll, ada Fuel, itu banyak. Pokoknya lihat aja video-video kami sebelumnya untuk yang tertarik. Nah sekarang yang belakangan ini lagi rame itu adalah Base, yaitu buatannya Coinbase. Ini Base kami bikin 2 minggu lalu dan sampai sekarang tuh masih mendapatkan banyak traction karena lagi ngadain on-chain summer. Jangan lupa untuk nonton. Kalau kemarin kalian ketinggalan, kami habis ngadain live stream. Ini juga bakal kami ngadain tiap minggu nih. Jadi kalau kalian subscribe dan notifnya dinyalain, pasti nggak bakal ketinggalan. Di sini kita bahas tentang Base, kenapa menarik dan nggak boleh ketinggalan. Terus yang belakangan ini terjadi adalah Celo. Kalau kalian sudah dengar, itu berubah dari layer 1 menjadi layer 2 di atas Ethereum. Ini ada di video kami setahun yang lalu ya. Kami bikinin soal Celo pas masih layer 1 sendiri. Sekarang entah apa alasannya, saya juga belum baca mendetail, mereka jadi layer 2 Ethereum. Kemudian yang dengar terakhir desas-desus sama rumor itu adalah Phantom yang udah sering juga kami bikin videonya. Itu ada rumor bahwa katanya sedang meriset atau meneliti pendekatan jadi roll up di atas Ethereum. Terus kemudian ICP juga sama, sering kami bahas, dan ini mungkin kami bakal bahas juga ke depannya karena ada banyak yang request juga di komentar, dan kita juga ada partnership dengan ICP. Nanti kita bakal update tentang gimana dia juga punya pendekatan jadi layer 2 di atas Ethereum. Nah itu semua bikin kita jadi bertanya-tanya, kenapa semua jalan menuju Ethereum? Kenapa layer 2 populer? Dan kalau populer, infrastruktur apa yang paling mudah untuk dipakai biar semua pembangun itu nggak perlu repot-repot bikin blockchain sendiri? Udah jadi layer 2 aja di atas blockchain yang sudah mapan dan umum seperti Ethereum atau bahkan Bitcoin pun nanti ada bahasannya di video ini. Nah kalau kalian mau lihat yang infrastruktur paling utama yang nggak bakal kita bahas hari ini, itu ada di video sebulan lalu. Kalian cari yang judulnya ekosistem bullish, layak hold sampai bull market. Ini menjelaskan OP Stack. Pokoknya yang thumbnailnya merah ini mengelilingi banyak sekali proyek, dan di tengah-tengahnya ini sebenarnya adalah OP, yaitu Optimism. Dan di sana udah dijelasin infrastrukturnya tuh bikin orang gampang banget mau bikin layer 2 atau roll ups. Kalau misalkan kalian masih belum punya pemahaman cukup tentang layer 2 atau roll ups, kalian pakai keyword lapisan 2 seingat saya. Lapisan 2. Nah ini dia video setahun lalu menjelaskan roll ups itu apa, cara kerjanya gimana. Silahkan ditonton untuk yang masih bingung. Jadi kita nggak bakal bahas itu panjang. Nah karena kita udah nyebutin soal OP Stack tadi di awal, sebenarnya ada infrastruktur yang memudahkan bikin layer 2. Yang pertama itu roll up SDK, yang kedua tuh roll up as a service. Jadi keduanya ini yang bakal kita bahas. Yang pertama roll up as a service dulu. Bedanya apa Min? Bedanya roll up as a service itu jadi memudahkan orang biar semuanya ditanggung sama tim tersebut. Contohnya nih, karena blockchain itu kan butuh banyak banget hal, dan kalau misalkan kita mungkin kurang punya pengalaman sebagai developer, tapi kita punya ide, kita punya duit, nah kita bisa masuk ke platform roll up as a service. Nanti mereka yang bakal menangani dari sisi server, dari sisi hardware, kebutuhan coding
coding apapun, kriptografi, itu yang bakal kita bahas duluan karena itu yang paling mudah. Nanti yang kedua kita bahas Rollup SDK karena yang SDK masih butuh sedikit coding, cuman dia ada kayak modul-modul yang mudah tinggal bongkar pasang aja. Nah, yang pertama kalau dari Rollup as a Service yang paling terkenal itu adalah Conduit. Mungkin kalian sudah dengar ya pengumuman ada platform atau kayak NFT marketplace yang namanya Zora, itu yang membuat jaringan layer 2 yang sendiri, Zora Network. Nah, ini juga dispekulasi nama orang-orang nih karena dia bisa aja meluncurkan token. Yang orang belum tahu adalah Zora Network dibangun di atas OP-Stack tapi pakai bantuan Conduit. Jadi Conduit ini ya tentu ya karena itu memudahkan kita pasti biayanya mahal, dan saya udah lihat banyak kritik di Twitter bahwa Conduit itu sebenarnya biayanya mahal tapi memudahkan banget untuk bisnis. Kayak Zora salah satu contoh kliennya itu pakai Conduit. Jadi orang-orang tuh bisa langsung bikin blockchain mereka sendiri dengan mudah. Contoh lainnya itu ada Public Goods Network, dan Public Goods Network ini yang kalau seingat saya merupakan buatannya Gitcoin juga. Jadi untuk ngasih pendanaan ke proyek-proyek yang kepentingannya publik itu bisa jadi sebuah chainnya sendiri, jadi L2, Public Goods Network. Kemudian contoh yang ketiga ada Mode. Ini Mode malah baru banget nih, tanggal 7 Agustus. Dia juga akan bikin layer 2 di atas OP-Stack yang dibantu sama Conduit. Terus tadi yang terakhir namanya adalah Lira. Kalau kalian sudah jadi member cukup lama pasti udah tahu salah satu protokol DeFi yang untuk produk option derivatif itu adalah Lira. Berusaha bikin layer 2-nya sendiri. Jadi ini klien-klien yang mereka yang sekarang, dan menurut saya bakal banyak lagi klien-klien yang berikutnya, apalagi dengan nama backer yang besar seperti Paradigm yang menurut saya tuh salah satu visi di kripto yang paling respect ya. Itu dia menggalang dana sampai $7 juta untuk membantu Conduit bikin infrastruktur yang memudahkan orang yang punya bisnis, punya ide, punya duit jadi sebuah layer 2 di atas Ethereum. Jadi basisnya dia OP-Stack. Jadi semua kliennya nanti bakal dibangun di ekosistem OP-Stack. Semakin menambah bullish ya dari video yang tadi yang tentang OP itu. Kemudian yang kedua adalah Caldera. Caldera ini sebenarnya udah sempat dibikinkan juga videonya di YouTube. Sebenarnya kalau kalian search dengan keyword modular, itu ada banyak banget nama-nama yang hari ini kita bakal sebutin udah pernah kami singgung sebelumnya, tapi singkat. Tuh, ada banyak pokoknya yang kata kuncinya modular. Paling penting itu yang video ini sih, solusi trilema blockchain. Kenapa kok ada tren modular, kok ada tren layer 2, roll up segala macam? Itu karena video ini. Tonton aja sampai akhir. Yang thumbnailnya kayak gitu tuh. 1 tahun lalu videonya. Oke, kita masuk ke Caldera. Caldera itu websitenya menarik. Dia akan langsung memberitahu kita bahwa tadi udah ngomongin OP-Stack, sekarang kita bisa ngomongin Arbitrum nih. Karena si Caldera selain mendukung OP-Stack, mendukung Arbitrum Orbit juga. Jadi kalau kalian lihat dari scrolling ini, websitenya itu scrollnya jadi ke pinggir terus sama ke bawah. Kayaknya dinamis pokoknya. Nanti ada banyak banget website menarik yang saya suka juga dari proyek-proyek yang kita bahas hari ini. Jadi untuk Caldera sendiri itu, mereka punya beberapa pilihan dari cara penggunaannya. Jadi ini merupakan kayak gambaran sedikit tentang blockchain yang dibangun di atas Caldera. Mereka bisa pilih untuk settlement layernya tuh mau di Polygon, di BSC, atau di Aurora, Avalanche, Evmos, dan lain-lain. Terus kalau untuk nyimpen datanya biar tersedia di lapisan Eigenlayer bisa, di Celestia bisa, itu semuanya fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi Caldera pun juga ada banyak ya contohnya yang kalau kalian gabung jadi member itu lebih lengkap. Hari ini kita cuman kayak bahas basic-basicnya aja. Di member tuh ada banyak banget peluang dari testnet, peluang dari yang spekulasi belum pada punya token, yang kayak cari-cari airdrop, hunting. Ini semua proyek yang kami bahas hari ini lengkap di member. Jadi tinggal tanya aja kalau kalian member di Discord. Kalau belum silahkan join, cek link di deskripsi di bawah video ini untuk yang pengen jadi member RR. Intinya sudah ada layer 3 di atas Arbitrum yang pakai Caldera. Itu kami sebutin juga di member. Terus ada beberapa game poker yang bisa kalian hunting kalau tertarik untuk yang pengen coba-cobain testnet. Yang berikutnya ini Altlayer. Altlayer nih kalau kita lihat merupakan sebuah platform roll up as a service juga, sama kayak Caldera, sama kayak Conduit. Cuman lebih spesifiknya itu dia ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalkan kalian itu pengen bikin blockchain yang singkat gitu ya. Ini sebenarnya banyak tulisan, nggak banyak visual kalau untuk di websitenya Altlayer. Tapi dia itu memungkinkan hal yang nggak dimungkinkan sama contoh-contoh roll up as a service lain. Dia bisa bikin roll up flash atau kilat.
Intinya, kalau kalian pengen mengadakan suatu event yang rame terus singkat doang, nggak butuh layer 2 secara berkepanjangan, anggaplah cuman butuh layer 2 ini untuk seminggu untuk ngadain kampanye, entah itu minting NFT, entah itu apa. Ya, biasanya yang paling umum minting NFT sih. Kalau mau dipikirin DeFi juga mungkin ada contohnya. Tapi ini short term. Jadi kalau kalian misalkan pengen bikin dia singkat, ya cuman ada di alt layer aja. Oh, ini contohnya ternyata NFT minting, ada demo untuk gaming, peluncuran game indie dan lain-lain. Itu sih uniknya untuk si alt layer. Nah, kalau kalian udah sering nonton video RR, pasti udah sering dengar soal Polkadot, soal Substrate, dan Substrate ini ternyata jadi basisnya untuk mereka bikin alt layer. Dan karena mereka dukung Wasm atau EVM, itu semua yang dimungkinkan oleh Substrate, akhirnya jadi bisa pilih dengan fleksibel. Dan itu bahkan di luar dari EVM pun kayak Solana gitu ya. Ini kan di luar dari ekosistem EVM, bukan kayak Ethereum atau Polygon. Jadi bisa. Akhirnya roll up-nya itu saling terhubung dengan satu jaringan sequencer yang bakal ngumpulin transaksi, bisa saling bertukar pesan, bertukar aset, lintas, roll up yang berbeda meskipun dia tidak sama-sama EVM. Keren sih, itu hebatnya Outlayer. Dan kalau kalian udah dengar kemarin, dia ada pengumuman investasi dari Binance Labs, ingat saya, yang ikutan funding untuk Outlayer. Jadi semakin menarik untuk dipantau ya guys. Pilihan lain yang mereka lakukan itu ada integrasi sama Arbitrum juga. Jadi kalau pengen bikin layer 3 di atas Arbitrum, pakai Outlayer dibantu tanpa coding yang terlalu ribet. Terus selain itu ada BNB Chain yang nggak ada di gambar ini sama selain si Arbitrum. Yang berikutnya ini adalah Eclipse, tapi Eclipse ini punya keunikan sebagai lapisan settlement. Kalau kalian pengen lihat, ini ada sedikit video yang bisa jadi bantu visualisasi kalian. Dan lapisan settlement itu jadi kayak di tengah-tengahnya antara tempat kita nyimpen data atau nge-submit data sama tempat kita melakukan eksekusi. Nah, ini contohnya kalau saya pause ya, biar nggak ngalangin. Nah, Eclipse ini merupakan layer 2 yang bakal nge-settle transaksi yang kita lakukan di aplikasi kita sendiri. Misalkan kita di sini mau bikin layer 3 untuk DeFi, di sini untuk gaming, di sini untuk kebutuhan apa, pemerintah atau bank atau gimana. Terus kita dijadiin satu, di settle di dalam Eclipse, kemudian nanti kita bisa tinggal store ke lapisan data yang paling kita percaya keamanannya. Entah kita percaya Celestia atau Ethereum bisa, atau Polygon Avail atau Eigenlayer, itu semua sesuai sama kustomisasi kita sendiri. Jadi terserah, tinggal di custom sesuai kebutuhan, keinginan kalian, apapun lah yang ada di visi bisnis para pembuat L2 itu sendiri. Untuk ngubunginnya semua, kalau misalkan kalian berpikir misalkan mereka nanti terpisah-pisah nih layernya, terus gimana pengen share data, aset dan lain-lain, mereka itu ada integrasi sama Hyperlane salah satunya. Hyperlane ini khusus untuk blockchain modular, dia kayak berusaha menjembatani semua lapisan-lapisan modular yang berbeda. Terus sama satu lagi protokol IBC sih yang udah terkenal ya umum. Kalau kalian lihat di YouTube kami juga udah ada banyak nih bahasan tentang IBC, tentang ekosistem Cosmos, itu silahkan diupdate untuk yang tertarik melihat ke sana lebih lanjut. Nah, berikutnya ini Saga Multiverse. Ini websitenya keren sih menurut saya, Create Wonders. Kalau misalkan kalian scroll tuh, lihat nih bener-bener keren banget, dinamis dan visualnya tuh luar biasa mantep. Ada beberapa video contoh untuk yang dibangun di atas Saga itu game. Ini coba saya tunjukin ya, kalau misalkan kalian tertarik untuk nonton. Jadi sebenarnya dia basis utamanya tadinya untuk ekosistem Cosmos, tapi sekarang juga terbuka untuk ekosistem di luar dari Cosmos yang pengen pakai layanannya Saga. Oh, ini ternyata video lama ini. Oh, ini dia nih contoh-contohnya. Ya begitulah untuk kegunaan apa gaming, metaverse, apapun yang kalian perlukan blockchainnya sendiri, Saga juga bisa membantu itu. Silahkan teliti lebih lanjut kalau ada yang tertarik. Ada testnet, ada campaign Zilli juga seingat saya. Banyak banget hal-hal yang bisa kalian explore untuk yang tertarik hunting. Sekali lagi, sebagai member udah kami sediain semua. Contohnya juga ini, ada artikel 4 solusi skalabilitas Cosmos yang kami bikin. Dan di sini kami bahas 4-4-nya. Yang tadi ada Saga, terus ada 3 nama lain yang bener-bener deep dive lah. Kami sukanya gitu kalau di member tuh bener-bener deep dive, sangat mendetil untuk yang teknis, untuk yang spekulasi, itu semua disediain ada di sana. Yang nama satu lagi masuk selain si Saga di dalam solusi Cosmos tadi adalah Dimension. Nah, Dimension ini saya tahu ada banyak dari kalian juga yang mantau, ada banyak dari kalian yang juga ngikutin, cuman ini udah masuk ke section yang berbeda. Kalau tadi dari awal kita bahas roll up as a service,
Yang ini merupakan rollup SDK. Nah, tadi kalian udah tahu kan, untuk yang service itu kayak kita dilayanin lah, dan biayanya lebih mahal karena ya kita sebagai klien semua disediakan. Untuk SDK ini cuman menyediakan kayak apa ya istilahnya, ada box isinya banyak alat-alat, entah itu obeng, murbaut segala macem, kalian dikasih. Ya udah, mudah banget, nanti kalian tinggal pasang sendiri atau kayak box Lego lah. Udah ada modul-modulnya, tinggal bongkar pasang. Jadi tetap butuh kemampuan teknis, kemampuan untuk ngoding, developer itu lebih diperlukan daripada yang di roll up as a service tadi. Tapi tetap memudahkan, bukan kayak dari nol banget mereka bikin layer 2 sendiri. Nah, yang dimention ini contoh utama yang didukung sama IBC. Ini juga websitenya bagus nih, kalau saya lihat keren ya. Visualnya itu menarik pokoknya untuk proyek-proyek yang modular. Jadi blockchain yang pengen jadi roll apps-nya sendiri, ya dia permainan kata di sini, yang tadinya roll up layer 2 jadi roll apps khusus untuk aplikasi, karena dia bermain dengan konsepnya Cosmos yang disebut app chain atau blockchain khusus aplikasi. Ini juga sama, kalau ada yang spekulasi sama testnetnya, terakhir ada yang namanya Fruit Loops ya kalau nggak salah. Fruit Loops atau apa namanya? Lupa. Itu juga kami bahas di Telegram. Kalau kalian nanti gabung, itu ada beberapa orang di Telegram yang sering ngomongin nih soal Dimension dan beberapa proyek modular lain yang kami bahas hari ini. Terus berikutnya ada Sovereign SDK. Ini juga sama, menyediakan software development kit, alat-alat untuk developer tinggal pakai sesuai kebutuhan mereka, dan ini bisa dijalankan di berbagai blockchain, entah itu Bitcoin, Ethereum, Celestia. Tinggal pilih aja dan butuhnya di mana, untuk keamanan, untuk kapasitas data. Setiap blockchain itu kan berbeda-beda, dan kalian bakal dibikin takjub sama si Sovereign karena untuk keperluan zero knowledge itu sangat dimudahkan banget. Bahkan nggak harus jadi ahli kriptografi, nggak harus punya kayak gelar PhD di bidang kriptografi untuk bisa membuat sebuah rollups yang basisnya zero knowledge. Jadi Sovereign ini kayak berusaha bikin ekosistem yang di Cosmos bisa bikin app chain, yang di Sovereign SDK bisa bikin rollup ZK. Jadi ZK rollup layer 2 semuanya itu dibantu. Ada 3 fase. Fase ada riset, sekarang lagi di fase riset menuju ke implementasi. Terus fase implementasi yang kedua, yang ketiga itu fase untuk apa ya istilahnya itu kayak semakin dikeraskan semua elemen-elemennya dan komponennya. Jadi kira-kira nanti pandangan mereka 6 bulan setelah fase terakhir bakal banyak banget blockchain-blockchain besar utama yang bisa launching sebagai ZK Rollups di atas Sovereign ini. Berikutnya ini sebenarnya menyinggung dari video yang sudah kami bahas ya. Keywordnya L2 Bitcoin seingat saya. Yap, ini dia. Ini video 5 bulan yang lalu, kalian wajib nonton kalau kalian suka dengan ekosistem blockchain Bitcoin sih, yang mungkin beberapa orang pikir tidak banyak inovasi, ternyata ada layer 2 juga di atas Bitcoin. Ini silahkan ditonton L2 BTC karena bahasannya tentang Rollkit, dan Rollkit merupakan software development lain atau rollup SDK lain yang membuat orang bisa untuk bikin lapisan di atas blockchain Bitcoin. Dan yang memang sulit, ini ada bahasan-bahasannya juga di dokumentasinya mereka untuk memudahkan orang-orang yang pengen pakai Rollkit bisa dibantu sama timnya Celestia. Makanya kalian ngelihat ini ada di blognya Celestia karena yang bikin kerangka frameworknya itu adalah tim Celestia untuk bikin Rollkit. Tadinya ya awalnya memang cuma bisa mendukung Celestia doang, cuman karena setelah mereka eksperimen, mereka lihat-lihat ini bisa dibikin di atas Bitcoin nih. Akhirnya ada Rollkit yang dibangun di atas Bitcoin gitu ya, menarik. Karena akhirnya nggak cuman Ethereum doang, meskipun judul dan bahasan hari ini tuh semua jalan menuju Ethereum, tapi Bitcoin pun tidak menutup kemungkinannya. Nah yang terakhir ini saya juga suka visual websitenya itu adalah Stacker. Dan Stacker ini kalau kalian lihat ya, keren sih, saya sendiri malah jadi distracted nih sama gambar, sama apa animasinya. Jadi ini logonya dia, sesuai yang kalian lihat dia berhenti pas itu membentuk logonya Stacker. Jadi Stacker ini merupakan hal yang unik. Ini makanya saya berikan di akhir. Karena dia itu beda dari yang lain-lainnya. Dia berusaha untuk bikin tim yang punya keahlian bahasa pemrograman macam-macam. Yang mungkin mereka kalau pengen masuk Bitcoin, pengennya itu bisa pakai pengetahuan yang sudah ada ya, daripada belajar hal baru untuk bikin aplikasi dan untuk bikin layer 2. Akhirnya itu yang difokuskan sama Stacker. Kalau kalian lihat
Di sini ada sedikit ilustrasi kalau mau bikin game, mau bikin bursa desentral, DEX, terus mau bikin aplikasi-aplikasi lain yang langsung dipakai sama user, itu ada kumpulan agregator yang dibangun sama staker untuk mengumpulkan semua transaksi itu yang nantinya ya kembali semua jalan ke Ethereum, disubmit ke ETH. Jadi kerennya adalah aplikasi ini bisa dibikin sama berbagai macam bahasa nih. Kayak dibikin sama JavaScript gitu kan. Ada yang mau dibikin sama Python, terus dibikin sama bahasa pemrograman lain apa, C. Itu juga bisa. Kalian bisa saling terhubung, bisa saling komunikasi. Itu sih yang keren ya. Karena kalau kita lihat ya dari sisi statistik, ada banyak banget developer software di seluruh dunia, tapi yang ada di kripto itu bandingannya itu rada jauh banget, kontras. Dan mungkin karena ada learning curve di mana orang-orang tuh harus belajar hal-hal baru. Sedangkan staker ini jadi memudahkan orang-orang yang tradisional web tuh, yang punya kemampuan di Python, JavaScript, bahasa tradisional lain, silahkan langsung bikin aplikasi Web3. Itulah kenapa ini jadi hal yang menarik untuk kita kenalkan di akhir video. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Semua platform, infrastruktur, apapun lah sebutannya kalian pengen bahas. Intinya ada dua, roll up as a service sama roll up SDK. Kalau pengen belajar lebih lanjut silahkan gabung jadi member. Kami bahas dengan lengkap di sana secara tertulis. Dan kalau pengen explore semua video kami lengkap di sini, tinggal cari sesuai keywordnya. Udah ada lebih dari 500 video. Bantu kami guys, semoga cepet ke 190.000 subscribers dan lebih. Kalau kalian tahu teman atau keluarga siapapun yang belum subscribe, silakan kasih tahu mereka untuk yang tertarik belajar. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!